Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, kita tidak memiliki pengetahuan pasti tentang rupa Nabi Muhammad SAW. Namun, kita bisa membayangkan penampakan beliau berdasarkan keterangan para sahabat. Salah satu kisah menarik yang disampaikan oleh Hisyam Umawi, seorang sahabat Rasulullah, adalah tentang seorang raja sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Raja tersebut memiliki koleksi lukisan yang sangat berharga, termasuk lukisan 14 Nabi, termasuk lukisan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak cerita misteri di balik lukisan 14 Nabi dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dihormati oleh Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang telah kami beri Alkitab Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 146. Pada suatu masa, dua sahabat Nabi Muhammad SAW dikirim untuk menyampaikan berita tentang Nabi terakhir yang diutus di tanah Arab. Mereka diutus untuk bertemu dengan Raja Romawi yang bernama Heraklius, atau yang lebih dikenal sebagai Hercules. Flavius Heraklius Augustus adalah seorang penguasa Bizantium pada zamannya. Heraklius adalah seorang Nasrani yang saleh. Ia sangat memperhatikan isi Alkitab, dan dari Alkitab itu, ia mengetahui tentang kedatangan seorang nabi terakhir, termasuk sifat dan karakteristiknya. Namun, sayangnya, kisah ini berakhir dengan Heraklius tidak memeluk Islam. Hal ini karena ia merasa kesal bahwa nabi terakhir itu berasal dari bangsa Arab, bukan dari kaum Bani Israel seperti dirinya. Bangsa Arab saat itu dianggap rendah dan tidak dianggap penting dalam geopolitik, terutama dalam konflik besar antara Romawi dan Persia. Bangsa Arab pada masa itu biasanya netral dalam konflik tersebut. Kembali ke cerita, Hisyam Umawi dan rekannya diutus oleh Abu Bakar untuk menyampaikan ajaran Islam kepada Heraklius. Ketika Hisyam tiba di istana kerajaan Romawi dan bertemu dengan Heraklius, dia menjelaskan tujuan kedatangannya. Heraklius lalu membawa Hisyam dan rekannya ke sebuah ruangan di mana terdapat sebuah peti besar berlapis emas. Dia membuka peti itu, dan di dalamnya terdapat gulungan-gulungan kertas. Heraklius membuka gulungan pertama dan menunjukkannya kepada Hisyam Umawi. Gulungan itu menampilkan gambar seorang lelaki dengan mata besar, punggung tegap, leher panjang, tanpa janggut, dan rambut terurai, dengan wajah tampan. Ini adalah Nabi Adam, kata Kaisar. Kemudian, Heraklius membuka gulungan kedua yang menampilkan gambar seorang laki-laki dengan rambut keriting, mata merah, tubuh besar, dan janggut yang rapi. Ini adalah Nabi Nuh, ucap Kaisar. Gulungan ketiga menampilkan gambar seorang laki-laki putih bersih, dengan dahi lebar, pipi panjang dan putih, janggutnya kemerahan, dan senyum yang memikat. Ini adalah Nabi Ibrahim, kata Kaisar. Ketika Heraklius membuka gulungan keempat, reaksi para sahabat berbeda. Mereka mulai menangis saat melihat gambar tersebut, dan berkata, "Ini adalah Nabi kami, Muhammad SAW. Kami merindukan beliau dan ingin bertemu dengannya." Heraklius terkejut oleh kesamaan deskripsi yang diberikan para sahabat tentang Nabi Muhammad SAW, dan keyakinannya tentang kebenaran kenabian Nabi itu semakin bertambah. Nabi Muhammad SAW digambarkan memiliki sedikit rambut yang ikal dan berwarna sedikit kemerahan. Rambutnya terurai hingga bahu, kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya bulat dengan mata hitam dan bulu mata panjang. Beliau tidak memiliki kumis atau jenggot, kepala besar dengan tulang pipi yang menonjol, dan bahu yang lebar. Posturnya sedang dan atletis, dengan jari jemari tangan dan kaki yang tebal dan lentik. Bayangkan betapa tampannya sosok Nabi kita ketika itu. Heraklius melanjutkan membuka gambar-gambar berikutnya. Pertama adalah gambar Nabi Musa alaihissalam, yang memiliki kulit agak kehitaman dan rambut keriting, dengan mata cekung dan pandangan tajam. Di sebelahnya adalah gambar yang mirip dengan Nabi Musa, namun dengan ekspresi yang lebih ringan, mata yang lebih sipit, dan rambut yang tampak diolesi minyak. Itu adalah wajah Nabi Harun alaihissalam. Kemudian, Raja membuka gambar Nabi Lut alaihissalam, yang memiliki kulit sawo matang, postur tubuh sederhana, dan wajah ramah. Dilanjutkan dengan gambar Nabi Ishak alaihissalam, yang kulitnya putih kemerah-merahan, hidung mancung, jambang tipis, dan wajah tampan. Gambar selanjutnya adalah Nabi Yakub alaihissalam,
yang mirip dengan Nabi Ishak namun dengan sedikit sumbing di bibirnya. Heraklius kemudian membuka gambar Nabi Ismail alaihissalam, yang memiliki kulit putih kemerah-merahan, hidung tinggi, wajah berseri, dan gaya yang khusyuk. Terakhir, gambar yang keluar adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mirip dengan Nabi Adam namun dengan wajah yang bersinar seperti matahari. Gambar berikutnya adalah Nabi Daud alaihissalam, yang memiliki kulit putih kemerah-merahan, betis kecil, perut besar, dan membawa pedang. Kemudian, terbuka gambar Nabi Sulaiman alaihissalam, yang memiliki punggung besar, kaki panjang, dan sedang menunggang kuda. Gambar berikutnya adalah seorang pemuda dengan janggut lebat, rambut cantik, mata tampan, dan itulah wajah dari Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman seiman, setelah Heraklius selesai menampilkan semua gambar Nabi dan Rasul, para sahabatnya bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan semua gambar ini?" Heraklius menjawab, "Nabi Adam pernah memohon kepada Allah untuk memperlihatkan wajah para nabi dari keturunannya, dan Allah menurunkan semua gambar ini kepada Nabi Adam." Dikisahkan bahwa Nabi Adam menyimpan gambar-gambar nabi tersebut di sebuah peti dan menguburkannya di tempat matahari terbenam. Kemudian, pada zaman Raja Zulkarnain, peti itu digali dan diberikan kepada Nabi Daniel. Akhirnya, peti tersebut sampai ke tangan Heraklius. Meskipun Heraklius yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, ia tetap tidak mau beriman karena keangkuhannya. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.